saya rasanya bertemu kembali dalam renungan harian GMY Ebenezer Palembang. Saya yakin dan percaya segala ketakutan, kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita semakin yakin bahwa Tuhan menyertai langkah hidup kita dan Tuhan memelihara kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu ada buat kami, Bapa yang selalu menyertai kami, Bapa juga yang selalu memberi segala sesuatu kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Pagi ini juga kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar membuat kami semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, dewasa dalam pemikiranmu. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 20 berkata demikian. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Rasul Paulus menjelaskan perkataannya, kebenaran firman Tuhan ini kepada jemaat di Korintus. Bahwa jemaat di Korintus janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Artinya apa? Banyak orang yang mengikut Tuhan dan orang-orang Kristen, mereka belum dewasa secara rohani. Lalu kedewasaan rohani itu tidak bisa diukur dari umur. Ada orang yang masih muda tapi dewasa rohaninya. Ada orang yang umurnya sudah tua tapi suka ngambek, suka menyalahkan situasi keadaan ketika ada masalah. Orang yang sudah tua masih banyak, mereka tidak dewasa dalam iman. Lalu orang yang dewasa dalam iman itu bisa dinilai dari respon ketika dia menghadapi persoalan. Orang yang dewasa dalam iman ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah, ya seperti orang dewasa. Masalah itu harus dihadapi, diselesaikan. Dan bagaimana solusi mencari persoalan-persoalan yang sudah terjadi, solusinya apa? Nah, Rasul Paulus ingatkan Bapak Ibu, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Anak-anak itu kan pikirannya hanya terbatas, apa yang dia lihat. Tapi kalau orang dewasa, lebih jauh memandang segala sesuatu. Lalu jadilah anak-anak dalam kejahatanmu. Artinya apa? Ketika anak-anak melakukan sesuatu atau bukan kejahatan, mungkin kenakalan kecil, jahilin, bikin nangis kawan, bikin berantem. Ketika mereka berantem hanya 5 menit waktunya, sudah itu mereka berkawan lagi. Tidak seperti kita orang dewasa. Ketika kita agak tersinggung sedikit, lalu kita sudah mulai timbul kepahitan, timbul kemarahan, timbul kebencian. Dan juga banyak orang Kristen yang tidak bisa mengampuni sesamanya. Nah, ini ciri-ciri orang yang belum dewasa dalam iman. Orang yang sudah dewasa dalam iman, dia berani menghadapi hidup. Dia juga berani menyelesaikan persoalan. Kita belajar dari anak-anak tentang kejahatan. Jangan berbuat kejahatan, jangan menyimpan kejahatan, tapi simpanlah kebaikan dalam hatimu. Jadi, jadilah orang yang dewasa dalam pemikiranmu. Orang yang dewasa berani menghadapi setiap tantangan hidup dan mampu bertahan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, banyak orang yang tidak bertahan atau mampu bertahan menghadapi setiap kesulitan hidup. Banyak orang yang lari dari persoalan. Dan mereka lari bukan hal-hal yang positif, tapi hal-hal yang negatif. Jadilah orang yang dewasa dalam pemikiranmu, dalam tindakanmu. Hasilkanlah buah-buah yang memuliakan Tuhan. Orang yang dewasa rohani
akan terus berpacu untuk menghasilkan sesuatu hal yang baik. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Orang yang dewasa memikirkan hal-hal yang di atas. Orang yang dewasa memikirkan hal-hal yang kekal. Orang-orang yang dewasa dalam iman memikirkan sesuatu perkara-perkara yang benar. Jangan mau ditindas oleh pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Jangan pikirkan hal-hal yang akan kita tinggalkan di bumi ini. Banyak orang memikirkan hanya soal harta, soal kekayaan, soal jabatan. Yang pada akhirnya akan kita tinggalkan. Pikirkanlah sesuatu yang baik. Dewasalah dalam pemikiranmu dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara rohani yang itu akan membawa kita untuk kita bawa ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, marilah kita bertindak seperti orang dewasa, menghadapi setiap persoalan kesulitan hidup, tetap setia kepada Tuhan dan tetap bersama dengan Tuhan. Biarlah proses pertumbuhan iman kita terus bertumbuh ke atas. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah-buah pertobatan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kepada kami. Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami seperti anak-anak dalam pikiran kami. Seringkali kami memikirkan apa yang menjadi hak kami dan jarang kami memikirkan kepentingan orang lain. Oh Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami untuk kami semakin dewasa dan bertindak seperti orang dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.